Saudara, kebenaran firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan. Sebab firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Setiap kali ada kebenaran datang dalam hidup saudara, akan memerdekakan saudara. Oleh karena itu, ikuti setiap kebenaran dan bukan hanya mendengar, tapi saudara harus melakukannya, maka saudara akan melihat kemerdekaan, kebahagiaan, dan kesuksesan menyertai hidup saudara, karir saudara, pekerjaan saudara, dan juga pelayanan saudara. Mari dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Wiryo dari tempat ini dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu Saudara akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Angkat Alkitab kita deklarasikan bersama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Katakan, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang belum menerima outline khotbah, saudara bisa mengangkat tangan saudara supaya saudara bisa dilayani oleh para pengerja untuk menolong saudara. Dan yang gak punya ballpoint juga saudara bisa minta supaya dipinjami. Sebab dengan cara begitulah saudara akan bisa bertumbuh lebih lagi. Baik, hari ini saya ingin menyampaikan bagian yang terakhir dari Fulfilling God's Plan, dari The Year of Miracle Harvest. Bagian Fulfilling God's Plan bagian yang ketiga. Kemarin saya skip terlebih dahulu dan sekarang saya ingin menyampaikan bagian yang keenam. Kemarin saya bagian yang ketujuh, sebab saya lompat sedikit dan saya akan meneruskannya. Mari buka bersama dengan saya. Mari buka bersama dengan saya Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat sampai ayat 17. 3 ayat kita baca bersama-sama. Matius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, baik, mari satu kita baca ya. Saya 15, saudara 16, 17 bersama-sama. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat 16 saudara. Ayat 17 rame-rame kita baca 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah. Perhatikan, lihat saya ke depan. Saya kasih prolog sebentar, mungkin ada saudara yang ketinggalan. Pada waktu perikop ini berbicara tentang Yesus yang dibaptis. Yesus sesungguhnya tidak perlu dibaptis karena dia tidak berdosa. Tetapi dia katakan kepada Yohanes, kamu harus membaptis saya karena aku ini pola, aku ini pattern, aku ini contoh bagi orang percaya. Sekalipun sesungguhnya aku tidak perlu dibaptis, tetapi kamu harus membaptis aku sebab seluruh umat Tuhan harus melakukan apa yang aku kerjakan. Nah, lalu kemudian Yohanes berkata, enggak perlu Tuhan, sebenarnya akulah yang harus dibaptis. Tetapi Yesus berkata, jangan. Demikianlah sepatutnya kita semua menggenapi rencana Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya menggenapi rencana Tuhan, dengan cara setiap keputusan saudara ambil, keputusan itu benar, setiap langkah keputusan, baptisan adalah salah satu langkah saja. Kemarin saya bicara mengambil pasangan hidup, memilih gereja lokal, memilih bisnis, kota di mana saudara berada. Keputusan-keputusan itu kalau benar, maka saudara sedang menggenapi rencana Tuhan. Kemarin saya sudah saya sampaikan bagian pertama dan bagian kedua. Ada 3 hal yang akan terjadi ketika hidup kita menggenapkan rencana Tuhan. 3 hal. Yang pertama, dari Matius pasal 3 ayat 16. Yang pertama, kalau saudara berjalan dan hidupmu menggenapi rencana Tuhan, yang pertama akan terjadi hidup saudara hidup dengan sorga terbuka.
Saudara, kemarin saya cerita apa itu hidup dalam surga terbuka, saya uraikan panjang lebar. Saudara bisa buka di apps kalau saudara ketinggalan. Sebab kita sediakan di apps, saudara bisa buka bagian resource atau media, kalau bahasa Indonesia resource, Anda pencet, keluar khotbah, pastor message, saudara bisa lihat khotbah gembalamu. Pak, apa artinya hidup dengan surga terbuka? Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang supranatural atau saudara mengalami mujizat. Itu bagian yang pertama, saya sudah bicara panjang dan lebar. Bagian kedua, kalau saudara dan saya berjalan hidup menggenapi rencana Tuhan. Yang kedua, saudara akan hidup selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara, kalau saudara berjalan menggenapi rencana Tuhan, sudah barang tentu Roh Kudus akan membimbing saudara dan Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara sehingga saudara dibuat oleh Tuhan berhasil. Itu khotbah saya yang kedua. Nah, sekarang Thomas Aquinas dia berkata begini, hati manusia itu benar dan bahagia ketika ia mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi hatimu itu mudah. Ada orang yang berkata, saya sulit sekali dipimpin oleh Roh Tuhan. Oleh karena saudara, hatimu ini, saudara, kalau saudara hidupmu itu benar, saudara mau mengikuti rencana Tuhan, Roh Kudus pasti akan memimpin hidup saudara. Sewaktu saudara melakukan kehendak Tuhan, hatimu itu bersih, hatimu itu kudus, hatimu itu bahagia. Karena apa? Saya setuju dengan quote yang diberikan oleh Thomas Aquinas. Nah, sekarang hari ini yang ketiga, bagian yang ketiga. Kemarin saya 1 dan 2 sudah saya sampaikan. Tadinya itu saya mau khotbah sekali aja. Tapi Tuhan cegah satu demi satu saya mesti bagikan ini kepada saudara. Jadi bagian yang kedua saya sudah sampaikan. Sekarang bagian ketiga, Matius pasal 3 ayat 17. Apa yang Yesus alami ketika dia keluar dari air, maka saudara ada suara dari langit. Nah, langit di situ ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara tahukah bahwa itu adalah bagian yang Yesus alami? Kalau saudara dan saya berjalan menggenapi rencana Tuhan, itu juga yang akan saudara alami. Yang ketiga yang akan terjadi dalam hidup saudara, Allah sendiri, bukan Anda yang promosi, Allah sendiri yang mendeklarasikan bahwa kita adalah anaknya yang dikasihi dan yang dikenan. Saudara, kalau saudara, banyak orang promosi diri. Sebenarnya saudara tidak usah promosi. Kalau saudara berjalan menggenapi rencana Tuhan, Bapakmu yang promosi saudara. Sorga yang akan promosi saudara. Dengan cara apa? Dia berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Saya pengen banget waktu saya membaca ini. Waduh saudara, apa yang lebih daripada dicintai Tuhan? Apa yang lebih daripada dikasihi Tuhan? Apa yang lebih untuk dikenan Tuhan? Ini keinginan semua anak-anaknya. The ultimate situation. Satu keadaan yang sangat luar biasa. Kalau sang pencipta bisa berkata kepada ciptaannya, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara, Yesus menerima pernyataan deklarasi dari surga bukan sekali loh. Diulangi lagi pada waktu kalau saudara membaca Matius pasal 17. Yesus mengulangi sekali lagi, diulangi sekali lagi. Bapa dari surga waktu kemuliaan Tuhan turun. Lalu kemudian dia ada Elia dan ada Musa di sampingnya. Maka Bapa sekali lagi mengulangi. Dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mari bilang sama saya, kalau saya hidup berjalan menggenapi rencana Tuhan, hidup saya menjadi orang yang dikasihi Tuhan dan dikenan oleh Tuhan. Yang ngerti katakan, wow. Saudara, sekarang saya mau cerita dengan cepat. Kalau saudara dikasihi oleh karena saudara melakukan kehendak Tuhan, ini yang akan terjadi. Saya harap saya selesai. 4 hal yang akan terjadi dalam hidup saudara kalau saudara menjadi orang yang dikenan dan dikasihi oleh Tuhan. 4 hal akan terjadi. Saya pengen supaya saudara tidak cuma mendengar khotbah, tapi saya pengen setiap
kebenaran yang saudara terima haruslah saudara hidupi. Alami, nikmati ya. Nomor 1, apa yang terjadi Pak ketika saya dikenan atau saya dikasih oleh Tuhan? Dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, saudara kalau hidupmu dikasih dan dikenan oleh Tuhan, maka saudara akan menikmati anugerah dari Tuhan. Saudara tahu dalam Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, saudara nanti bisa baca di rumah. Satu hari Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Ada seorang yang memiliki kebun anggur, lalu kemudian dia mencari pekerja-pekerjanya. Nanti baca ya di rumah ya supaya cepat. Lalu ketika dia mencari pekerja yang pertama yang dipanggil adalah pekerja jam 7 pagi. Dia diberikan upah berapa saudara? 1 dinar. Lalu dia jalan lagi, pekerjanya kurang, dia jalan lagi, ada pekerja yang jam 9. Pekerja yang jam 7 adalah pekerja yang direkrut pertama, pasti orang yang qualified. Betul apa betul? Kalau saudara cari karyawan, ada 1000 karyawan yang lamar, saudara pilihan yang pertama pasti yang terbaik atau terjelek? Yang keras? Terbaik. Lalu dia deal gini, oke, deal ya, deal or no deal? Deal, upahnya berapa? 1 dinar, oke lu masuk. Lalu kemudian dia jalan-jalan ketemu dengan yang jam 9. Lalu dia bilang gini, kamu ngapain di sini? Kita pengen kerja tapi belum ada yang mempekerjakan. Oke, sama ya, 1 dinar ya, masuk kerja. Lalu dia kerja lagi kepada orang yang jam 12, jam 3, dan yang terakhir ada orang yang sudah jam 5 sore. Jam 5 sore, padahal pulangnya jam 6 sore. Masuk kerja, jam 5 sore masuk kerja. Saya tanya kira-kira yang terakhir masuk kerja itu karena menurut saudara karena apa coba? Yang pertama tadi paling qualified. Berarti yang terakhir paling tidak qualified. Benar, pelan-pelan ya. Saya harap saudara mengerti. Lalu begitu di upah jam 6 sore, berarti yang jam 5 sore tadi baru masuk bekerjanya, dia berarti baru bekerja berapa jam? Dan yang hebat di dalam perikop itu, Yesus berkata, maka tuannya memanggil yang bekerja jam 5. Harusnya dipanggil jam 7 dulu dong, jam 5. Karena memang dia mau mengekspos satu kebenaran di dalam perikop ini. Jam 5 dikasih 1 dinar. Pada waktu jam 5 dikasih 1 dinar. Dia gini, kamsia, kamsia, kamsia. Jadi, apa sih anugerah itu? Anugerah itu adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya kok nggak layak, kayak orang jam 5 sore ini, unqualified. Unqualified. Dia tidak masuk hitungan. Tapi sebenarnya dia sebenarnya tidak layak. Anugerah adalah pemberian Tuhan yang sebenarnya saudara dan saya tidak layak. Tapi saudara menerimanya. Saudara, saya pengen ada banyak hal yang terjadi di dalam gereja ini, yang terjadi dalam hidup saya. Saya pengen juga itu terjadi dalam hidupmu. Banyak hal yang tidak layak saudara terima. Tapi karena saudara dikasih Tuhan, Dia memberikan apa yang tidak layak Anda terima. Dan Dia mengasihi saudara, Dia memberikan lebih dari apa yang saudara minta. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah Tuhan selain puji dan sembah. Orang ini, orang yang dikenan Tuhan, dia akan menerima anugerah. Dengarkan ini, banyak anugerah yang Bapa sediakan. Karena Tuhan memberikan anugerah kepada orang yang dikenan dan dikasih. Dengarkan ini,
Makanya saudara, banyak kejadian-kejadian yang tidak bisa ditolerir, tidak bisa dipikirkan. Dan saya pengen ini yang harus terjadi di tahun krisis seperti ini. Saudara menerima kebaikan, kemurahan Tuhan, anugerah yang tidak pernah Anda pikirkan. Itulah yang disediakan oleh Tuhan di tengah-tengah seperti ini. Yang percaya katakan amin. Perhatikan orang yang bekerja jam 5 sore ini. Orang ini adalah orang yang paling tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang ini adalah orang yang merasa dirinya disable. Dia berkata gini, Tuhan, aku sebenarnya gak layak. Aku jam 5 ini sebenarnya sudah detik-detik terakhir. Sebenarnya kalau kau gak kasih aku kesempatan, aku juga sebenarnya gak bisa juga kerja, Tuhan. Ini orang yang begini, saudara. Tuhan, aku bersyukur kalau aku boleh melayani Tuhan. Aku berterima kasih. Kalau aku boleh diselamatkan, terima kasih Tuhan. Orang ini adalah orang yang begini. Kekuatanku tidak seberapa, tapi aku belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tahu itu, orang ini adalah orang yang benar-benar dia sadar bahwa tidak ada kekuatan dirinya dan tidak ada yang diandalkan. Dia perlu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-berkatmu yang telah ku terima membuatku terpesona. Kami kagum Tuhan, apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagi. Angkat tangan kita katakan, siapakah aku ini Tuhan. Oh, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kalau saudara membaca dalam Matius pasal yang ke-20, orang ini sempat membuat iri hati orang banyak. Kenapa membuat iri hati orang banyak? Karena tiba-tiba pekerja yang jam 7 pagi dia berkata kepada tuannya, Tuhan, dia baru bekerja 1 jam, sedangkan aku bekerja dari jam 7 sampai jam 6 sore. Kenapa aku menerima upah yang sama? Saya pengen saudara, saya pengen. Hidup ini kalau saudara, kenapa saya mengajak saudara mendekat kepada Tuhan dan mengenal jalan-jalan Tuhan? Oleh karena orang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri, orang itu bakal mendapatkan banyak kemurahan dari Tuhan. Sehingga dia menyediakan diri lebih banyak. Stay in His presence. Dia akan lebih banyak tinggal sebab dia sadar dia gak mampu. Kalau saudara merasa dirimu mampu di tengah krisis ini, Tuhan pengen lihat saudara. Tapi justru orang-orang yang berkata, Tuhan kekuatanku gak seberapa, tapi aku perlu Tuhan, aku pengen, aku butuh Tuhan. Saudara akan nerima seperti jam 5 sore. Sehingga orang lain iri, kok bisa? How can? Saya pengen, saudara, saya pengen hidupmu kalau dilihat orang, aku kok heran ya. Kok kamu itu loh, hidupmu enak itu ngiring Tuhan. Saya pengen saudara semua di tempat ini, kehidupanmu menjadi tontonan bagi banyak orang. Dan orang lain iri kepada saudara, iri quote and quote, karena dia ingin merasakan kebaikan Tuhan. Dia ingin merasakan anugerah Tuhan. Yang ngerti katakan, bukan untuk membuat saudara bangga. Kenapa? Kenapa Tuhan memberikan apa yang dia tidak minta, bahkan dia marah. Dia marah kepada orang-orang itu.
Baca ayat ini, bagus. Matius pasal 20. Matius pasal berapa tadi? 20. Mari baca, ini bagus ayatnya. Matius pasal yang ke-20. Ayat mulai dari ayat yang ke Matius pasal 20 ayat yang ke-8 mulainya. Mereka yang masuk terdahulu. Lalu kita mari baca. Mari baca ayat yang ke-12. Supaya cepat. Mari baca ayat yang ke-14 saya, saudara 15 dan seterusnya. Ayat 13 saya baca, saudara 14. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14, saudara baca 1, 2, 3. Tidakkah aku bebas, perhatikan ini. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat 16 dengan keras, 1, 2, 3. Di tengah krisis seperti ini, Tuhan sebenarnya pengen menonjolkan siapakah orang yang betul-betul depend on Him. Orang yang benar bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan dirinya sendiri. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 sampai 8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Sebab saudara akan dibikin, kemurahan Tuhan akan tercurah. Orang akan bertanya, kenapa dia menerima yang sama dengan saya padahal dia bekerja 1 jam? Tuhan bilang gini, apakah aku tidak adil? Adil, sebab aku sudah berbicara yang sama. Tapi kalau aku bermurah hati kepada orang lain, tidakkah boleh kalau aku bermurah hati kepada orang yang aku ingin memberikan kemurahan? Saya ingin saudara adalah orang yang sasaran Tuhan untuk menerima kemurahan yang tidak pernah saudara pikirkan. Di tengah kesukaran dan kesulitan, Tuhan memberikan kepadamu lebih daripada apa yang Anda cari. Saudara, jadilah pribadi yang memikat hati Tuhan, yang setiap kali dia lihat saudara, dia tidak tahan rogoh koceknya bagimu. Gak ada yang amin. Dia gak tahan, keluarkan kuasanya, kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Dia tidak tahan membuka pintu mujizat dalam hidupmu. Dia tidak tahan memberikan kemurahan demi kemurahan. Orang lain mencari dari pagi sampai malam. Engkau diberikan kasih karunia-Nya yang hebat bagi kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ketiga, kalau saudara menerima anugerah dari Tuhan, saudara, banyak orang itu heran melihat saudara. Kok apa sih rahasianya orang itu? Kok dia mampu melakukan perkara besar? Melakukan perkara besar, ingat dari awal saya sudah bilang dia adalah orang yang disable. Orang yang merasa dirinya tidak mampu. Justru dia merasa Tuhan yang sanggup melakukannya. Saudara, kalau saya lihat ya, kalau kita nih, Saya tahu ada gereja yang lebih baik dari gereja kita. Ada gereja yang lebih hebat dari gereja kita. Ada gembala yang lebih baik dari gembala. Tetapi yang saya kadang-kadang ketika merenungkan, Tuhan, buat saya tidak mungkin Tuhan mengaruniakan sedemikian. Kemarin saya baru pelayanan di Semarang. 13 tahun pas umurnya, gerejanya sama dengan gereja kita. Waktu saya pulang, saudara, saya itu meneteskan air mata. Kenapa? Karena saudara bisa bayangkan di selama 13 tahun ini ada 34 gereja yang dibangun lewat gereja ini. 34. Ada
ada lebih dari 12.000, hampir 13.000 orang yang ditaruh Tuhan di wadah ini. Tuhan memberikan setiap kali kita sedang ada kesulitan, Tuhan selalu buka jalan. Orang lain membeli 1.000 meter tanah, sulitnya bukan main. Saudara diberikan 12 hektar. Saya tanya saudara, apakah itu kemampuan saudara dan saya? No, itu karena Dia memberi kemurahan kepada kita. Kemarin saya baru ke RIS. Saya masih ingat 4 tahun yang lalu ketika kita membangun. Kekuatan gereja kita membangun RIS itu uangnya cuma 5%, saudara. Saya sampai sempat frustasi berkata, Tuhan ini dilanjutin apa enggak? Tapi saudara, yang aneh dan heran, justru di tengah-tengah seperti itulah Tuhan justru mengingatkan, aku pengen memberitahu kamu, 5% uangmu itu seperti 5 roti dan 2 ikan saja. Kamu lihat tidak mampu kekuatanmu, gereja juga tidak mampu. Tapi aku Tuhan yang ada di sorga, memberikan anugerah dalam hidup kamu. Supaya yang baik, yang indah diberikan atas kita. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya kalau ingat RIS, kemarin saudara, anak saya waktu hamil dia diperiksa di rumah sakit yang sangat baik. Dan saya yang nyuruh dia periksa di situ. Tiba-tiba setelah dia umur 7 bulan kandungannya, anak saya datang kepada saya, dia bilang ini, Papa kan berdoa. Siapkan videonya media. Papa kan setiap kali dia lihat papanya kalau berdoa untuk mohon supaya RIS ini bisa memberkati banyak orang, RIS ini bisa membiayai. Saya masih ingat Pak Mul bertanya kepada saya begini, Pak, dari mana biayanya sebesar itu? Kalaupun kita bangun, Pak, dari mana untuk operasionalnya? Ketika saya ditanya, dalam hati saya juga bertanya yang sama. Dari mana? Tapi kan gak mungkin saya bertanya kepada anak saya. Kalau saya juga bertanya dari mana? Betapa kecilnya akhirnya kekuatan kita. Tapi saya berkata, pasti pada waktunya jadi. Tuhan akan menyediakan. Saudara, sebulan operasional, 2 bulan, 3 bulan. Anak saya lihat saya setiap kali doain, meneteskan air mata. Setiap kali saya menangis, anak saya lihat itu. Lalu dia bilang gini, Papa, boleh gak aku melahirkan di RIS? Saya tanya, emang Papa gak mampu bayarin kamu? Anak saya bilang, enggak, aku mampu bayar. Aku sendiri mampu. Enggak usah Papa, tapi aku ingin. Uang gereja kita sudah punya rumah sakit sendiri. Aku pengen melahirkan di sana Papa. Hati saya hancur. Lalu saya bilang gini, silakan nak, kalau memang kamu pengen. Kamu silahkan kamu melahirkan di RIS. Saudara, 1 minggu sebelum melahirkan, tiba-tiba ada pasien yang minta supaya dibikinin ruangan VIP. Saya mau melahirkan di RIS, kalau ada VIP. Maka direkturnya langsung menyulap dalam 1 jam, bikin VIP 2 biji. Karena kita memang gak ada siapkan untuk VIP. Ada ruangan 2 disulap, dikasih AC, dikasih TV, dikasih kulkas, ya baru juga beli itu. Ibu Susan langsung beli kulkas, beli TV, langsung dipasang. Seminggu itu laku, saudara. Ternyata setelah seminggu, saudara saya berencana hari Senin melahirkan anak ini karena dasar cucu pendeta, saudara. Hari Minggu dia sudah pembukaan 1, saudara. Jadi pembukaan 1 dan akhirnya dia terpaksa harus lahir hari Minggu. Di tengah saya khotbah, saya ingat hari Minggu itu cucu saya lahir dan hari ini saya jadi opa, saudara. Lihat ya, video ini saudara yang gak sempat berkunjung, saudara anggap nonton video ini sama dengan berkunjung ya. Ada berkunjung ke RIS. Saudara ada yang baru pertama kali datang ke RIS, wah RIS-nya bagus ya Pak. Ya bagus, dari dulu juga bagus. Dari dulu bagus, cuman karena gak kurang ditata. Sekarang saya tata sedemikian rupa, saya drive, saya angkat direktur yang baru supaya ditata dengan lebih bagus. Kita lihat video ini. Saya harap saudara yang belum nengok, saudara sudah nengok pada waktu lihat video ini.
Halo, nama saya Herlin. Saya melahirkan di RIS Hospital tanggal 6 Maret 2017. Pelayanannya oke. Setelah itu, setelah observasi semua bagus. Kurang lebih jam 5 saya udah masuk ke ruang OK untuk persiapan operasi. Prosesnya cepat sekali. Terus ada satu yang saya takutin adalah suntik di punggung, anestesi. Ternyata semuanya berjalan lancar tanpa ada hambatan seperti orang-orang yang bilang sakit apa. Teman-teman saya bilang ternyata oke banget, cukup sekali suntik, beres. Lalu anak saya lahir pukul 17.22, ditangani oleh dokter Daniel dan teman-temannya. Oke banget. Setelah itu masuk ke ruang perawatan. Ke ruang perawatannya cukup bagus, fasilitas yang memadai sekali, rumah sakitnya bersih, staf kebersihannya cekatan, suster-susternya sangat membantu. Begitu pencet bel mereka langsung datang. Untuk babynya rooming in, terus inisiasi menyusui dininya juga dapat. Pokoknya RIS Hospital oke deh. Rumah Indonesia Sehat atau RIS sejak awal 2017 lalu telah melayani pasien dengan fasilitas BPJS. Sebagaimana visi yang disandang, sejak berdirinya di tahun 2010, RIS telah menjangkau dan membantu masyarakat luas melalui pelayanan kesehatan berkualitas dengan harga sangat terjangkau. Salah satu bentuk kepedulian RIS terhadap kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan yang terjangkau dan memadai adalah melalui pemberian bantuan dana CSR bagi keluarga kurang mampu maupun pengobatan gratis dalam kegiatan sosialnya. Dengan bergulirnya waktu, RIS terus mengembangkan pelayanan juga fasilitas kesehatan yang profesional, bermutu tinggi dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Sebut saja salah satunya dalam bidang persalinan. Di Rumah Indonesia Sehat telah tersedia fasilitas dan peralatan persalinan dengan teknologi berstandar tinggi dan ditangani oleh para dokter ahli yang profesional di bidangnya. Eunike Reviane atau yang akrab disapa Ike adalah salah satu ibu yang mempercayakan pemeriksaan kehamilan dan proses persalinannya kepada RIS. Sampai hari yang dinantikan itu pun tiba, dibantu oleh para tim dokter yang sigap dan bersiaga setiap waktu, juga didukung peralatan persalinan yang mumpuni. Ike telah melahirkan putra pertamanya dengan selamat dan sehat pada Minggu 12 Maret 2017 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang kita lagi persiapan mau mulai tindakan operasi sesar. Mohon doanya biar semuanya lancar ya. Hanya dalam hitungan waktu 20 menit, operasi sesar dapat diselesaikan dengan sangat baik dan cermat. Ya puji Tuhan operasinya berjalan lancar, semuanya baik. Operasi sih cepet banget ya. Operasi sesar cuman kayak 15-20 menit udah selesai. Terus habis itu perawatannya juga cukup cepet sih pemulihannya. Kira-kira 2-3 hari udah bisa gerak, udah bisa duduk. Terus perawat-perawatnya di sini juga baik-baik, mereka ngurus kita dengan baik. Setiap berapa jam sekali, pagi, siang, sore, itu selalu dicek tensinya, semua yang kita butuhin, entah itu antibiotik atau vitamin yang berasal dari dokter, semua diberikan dengan baik. Harga operasi di sini juga sangat terjangkau ya, jauh sekali sama biasanya rumah sakit komersial lainnya, yang kalau misalnya sesar tuh bisa sampai puluhan juta sampai mungkin 30-an juta. Tapi kalau di sini paket sesarnya sendiri itu cuman 7 juta, itu udah 3 hari bisa ada di sini, sampai dengan pelayanan yang saya bilang tadi gitu ya, bagus juga gitu. Jadi kalau misalnya yang mau melahirkan anak baik yang normal maupun sesar, bisa coba ke RIS, karena nanti Anda akan mengalami sendiri pengalamannya bahwa ternyata ngelahirin di RIS gak kalah sama rumah sakit yang lainnya. Bagus.
Kebahagiaan dan kehidupan masa depan kita amat ditentukan oleh pilihan-pilihan kita yang bijak hari ini. Jadikan Rumah Indonesia Sehat sebagai bagian dari pilihan tepat Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saudara sudah nonton ini sama dengan sudah besuk kemarin ya. Oke, sengaja saya buat supaya yang nggak besuk ya saudara bisa sama besuk. Yang kedua, tadi yang pertama saudara kalau dikasih Tuhan dan dikenan saudara akan menerima anugerah. Yang kedua, saudara akan dibuka rahasia dari sorga. Bahkan orang bijak, orang pandai secara dunia dia tidak mengerti. Saudara seperti Yusuf, dia bukan orang hebat, tetapi karena dia dikenan, kalau Anda baca, dikenan dan dikasih oleh Tuhan, makanya dibuka mimpi-mimpi, rahasia mimpi. Saya mau beritahu, jadilah orang yang selalu dicintai dan dikasih Tuhan. Oke ya, saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, maka dikatakan Lukas pasal 10 ayat yang sama, Tuhan kau merahasiakan dari orang-orang yang pandai dan berilmu, tetapi engkau tunjukkan kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Ini ditulis orang-orang yang tidak terpelajar, di situ orang rendah. Dalam bahasa yang lain, bahasa Indonesia masa kini, BIMK nih, saya baca. Orang yang tidak terpelajar. Saudara tidak peduli, saudara tidak terpelajar sekalipun selama saudara dikasih Tuhan, saudara akan menjadi sasaran cintanya Tuhan dalam hidup saudara. Yang ketiga, apa yang akan terjadi kalau seseorang dikasih dan dicintai dan dikenan oleh Tuhan? 2 Korintus pasal 6 ayat kedua dan Yesaya 49 ayat 8 dikatakan Tuhan akan mendengarkan ketika engkau berseru. Waktu saudara berkenan kepada Tuhan, seruan doamu akan didengar oleh Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku juga akan menyelamatkan kamu. Saudara jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saudara akan dibuat oleh Tuhan menjadi orang yang mendengar doamu. Dan diselamatkanlah setiap kehidupan saudara. Saya berdoa ini menjadi, kalau saudara perhatikan Yusuf, sekalipun dia diberikan rahasia, tetapi Yusuf tetap mengalami proses dalam hidupnya. Tetapi Tuhan selalu menyelamatkan dia di setiap persoalan yang datang dalam hidup. Saya berdoa, Anda tidak jadi orang Kristen bukan lalu serta-merta tidak ada persoalan. Justru di tengah persoalan itulah Tuhan ingin supaya engkau menjadi orang yang dikasihi. Dan disitulah dia akan mendengarkan doa saudara dan akan menyelamatkan setiap persoalan yang datang dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan yang keempat, mungkin saudara berkata begini, di tengah-tengah persoalan yang berat, di tengah-tengah masa krisis ini, kalau saudara dengarkan kesaksian gereja, kesaksian gembalamu, mungkin saudara berkata begini, iya gembala, ya pasti pendeta. Sekarang justru saya mau banyak saudara yang bersaksi. Saya akan, bagian yang keempat, nanti saya akan suruh salah satu saudara yang bersaksi hari ini, bahwa kalau hidup saudara mencari Tuhan, berkenan kepada Tuhan, mentaati keinginan Tuhan, Tuhan akan mendengarkan doamu dan dia akan menyelamatkan saudara. Yang keempat, Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan akan mengangkat engkau. Saul disingkirkan dan Tuhan mendapati Daud. Kenapa dia mengangkat Daud? Karena dia orang yang berkenan di hatinya. Saya berdoa supaya saudara menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga Tuhan mengangkat saudara dan mempromosikan saudara. Saya panggil Pak Dede boleh, dan sama ibu dong berdua. Iya, Bu Lena. Biar dia menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja. Saudara ya, ternyata sama cara pendeta hidup dan cara pengusaha hidup. Silakan Pak. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Saya pengusaha interior design sama furniture. Dari 1990 start pertama usaha saya. Tetapi selama 13 tahun usaha saya itu sangat sulit. Bukan sulit saja, bahkan usaha saya untuk cari order pun satu demi satu bahkan sulit sekali. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada, pasang surut.
Bahkan Sabtu Minggu sampai kerja. Dan saya rasa itu saya belajar karena saya mengandalkan kekuatan saya yang saya lakukan. Karena saya terbiasa sebelum bertobat, saya bisa menjadi marketing yang baik, yang handal. Tapi waktu saya ikut Tuhan, itu gagal semua. Singkat cerita, waktu 13 tahun perjalanan itu, saya sangat sulit sehingga secara ekonomi pun di dalam rumah tangga saya ngempas kempis. Boleh katakan Senin Kamis secara keuangan. Tiap Sabtu saya kalau mau cari bayaran sulit sekali. Harus pinjam kiri, pinjam kanan, tutup gali lubang dalam usaha saya. Selama 13 tahun saya tersiksa sekali. Dan saya tahu saya tidak pernah mengandalkan Tuhan. Saya hanya mengandalkan Tuhan kalau sudah kepepet sekali minta dan Tuhan tidak jawab dan tidak lihat mujizat, tidak lihat bahwa Tuhan ikut serta. Tetapi di 2003, 2004 perusahaan ini malah bukan baik, makin dalam dan 1,5 tahun saya tidak punya pekerjaan. Oh, sampai tidak bekerja. 1,5 tahun tidak ada order satupun, Pak. Wow. Sedikit pun tidak ada. Saya sampai heran. Sampai kenapa Tuhan? Tapi saya puji Tuhan. Waktu pas 1,5 tahun itu mulai tidak ada order, waktu 3 bulan. Saya mulai masuk dalam hadiran Tuhan. Saya mulai mencari Tuhan. Bahkan setiap 2:30 pagi Tuhan bangunkan saya. Setiap 2:30 pagi. Dan saya di situ puji Tuhan. Saya mendapat satu terobosan. Terobosan apa? Membaca firman Tuhan. Yang tadinya saya tidak bisa. Satu pasal pun sulit sekali. Tetapi waktu saya di situ saya mulai diam di kaki Tuhan. Tuhan berikan hikmat membaca firman Tuhan. Menjadi kesukaan saya setiap hari membaca firman. Saya aneh. Tadinya kalau satu pasal walaupun siang ngantuk. Begitu mulai dari situ saya mulai dibukakan pikiran saya, dibukakan hati saya. Saya mulai merindukan. Selama 6 bulan saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa kok tidak ada pekerjaan? Tuhan bilang hanya 2 kata, taat dan setia. Baik Tuhan, saya diam taat. Saya dalam kondisi apapun saat itu, sukacita yang luar biasa di dalam hidup saya. Ekonomi waktu itu mungkin kadang-kadang uang terus terang, kadang-kadang punya uang di kantong 100.000. Karena tidak ada kerjaan dan semua tabungan pun sedikit dan sudah habis. Bahkan sampai ada hutang. Karena untuk kehidupan. Tapi 1 tahun saya tanya Tuhan saya mau pindah usaha mungkin. Tuhan cuma jawab lagi, taat dan setia. Kok jawabnya cuma dengarnya cuma taat dan setia. Saya enggak dengar Tuhan kamu harus ke sana ke sini, enggak. Cuma suruh taat dan setia. 1,5 tahun pas singkat cerita 2003 Desember masih ingat. 31 Desember tahun 2003. Ada orang telepon saya, ada customer lama yang sudah 6 tahun telepon saya, Pak Dede saya mau ketemu. Singkat cerita tanggal 1 Januari hari libur saya mau ketemu kamu, boleh dianggap karena itu saya percaya itu akan ngasih pekerjaan. 1 Januari pun saya tidak libur, saya masuk dan ketemu. Saat itu dia memberikan uang down payment, tidak ada gambar, tidak ada apa. Secara supranatural dia kasih uang, ini kamu kerjain. Saya bingung, Pak ini kan belum ada konsep, belum ada desain. Enggak apa-apa kamu pegang duit. Itu saya sampai nangis di situ. Karena 1,5 tahun saya tidak mendapatkan income. Dari situ saya pegang down payment dan dari situ Tuhan bawa saya mulai dibukakan. Bahkan ada 1-2 pekerjaan saya bisa menggantikan usaha saya selama 1,5 tahun. Bahkan saya dapat 1 bonus lagi. Dikasih rumah yang saya tinggali sekarang. Tepuk tangan dong saudara. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Saya tinggal 15 tahun kontrak rumah saya. Tidak mampu untuk bayar, untuk beli. 15 tahun masih kontrak. Kontrak Pak. 1,5 tahun tidak kerja. Tidak kerja. Pada 1 bulan Tuhan memberikan order, dikasih rumah dan dikasih pekerjaan. Betul, amin. Bukankah itu Allah kita, Allah yang dahsyat? Katakan bersama saya, dahsyat. Tapi saya sering dengar gembala, Pak Gembala, taat itu lebih murah daripada tidak taat. Betul. Saya tahu sekali, saya sudah mengalami begitu beratnya ketidaktaatan di dalam Tuhan. Dari situ saya Tuhan bawa lagi, tahun 2008, Tuhan perkembangan terus, berjalan terus, tidak pernah berhenti pekerjaan saya. 2008 yang supranatural lagi Tuhan berikan 1 kota di Makassar. Saya tidak punya kenalan, tidak punya relasi. Hanya 1 dikenalin, itu pun yang mengenalkan saya tidak kenal. Jadi aneh, sesuatu yang aneh. Tuhan bawa saya untuk dipanggil 1 orang untuk membuat 1 produk di Makassar.
Dari situ Tuhan bawa sampai sekarang. Jujur maaf, bukan sombong. Kadang-kadang sudah tidak bisa mampu untuk terima pekerjaan itu. Terlalu banyak. Tuhan tidak pernah habis. Di tengah Tuh. krisis loh, di tengah krisis ini. Di tengah krisis ketika dia mulai berbalik, justru Tuhan kasih bukan hanya di Jakarta, sebenarnya home base-nya di Jakarta ya. Home base-nya ada di Jakarta, tapi sekarang Tuhan justru membuka cabang di Makassar. Di Makassar. Dan ordernya tidak habis sekalipun di tengah krisis. Bukankah itu pasti pekerjaan Tuhan? Bukankah itu Amin. pasti kemurahan Tuhan? Amin. Yang percaya katakan amin. Terus. Dan Tuhan bawa tidak sampai situ. Tuhan 2015 saat ini kondisi ekonomi global semua lagi sulit sekali. Saya tahu. Iya. Tapi saya banyak mendengar arahan Tuhan. Karena sampai saat ini saya harus diam di kaki Tuhan setiap malam. Jadi sampai sekalipun udah diberkati kau tetap membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan bilang minta ditambah. Minta ditambah baca firman. Bahkan 2016 saya harus diam di kaki Tuhan yang full sekali. Saya tidak boleh pergi kemana-mana. Tuhan bilang baik Tuhan, saya mau taat, saya mau diam di kakimu, apa yang kau mau. Dan waktu 2015 Tuhan buka satu pernyataan, bangun pabrikmu. Saya bilang Tuhan ini kondisi ekonomi gak baik. Tuhan bilang bangun. Kenapa yang saya takut? Karena tanah yang saya bangun itu sewa. Sewa selama sudah 15 tahun, tapi itu pun mujizat. Sewa hanya 2,5 juta awalnya per tahun. Per tahun 2,5 juta. Sekarang hanya 17,5 juta. Kalau saya sewa normal 250 juta sampai 300 juta. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Dan Tuhan selalu kalau saya beli, waktu itu mau beli, Tuhan bilang kamu enggak usah beli dulu. Itu yang aku siapkan untuk kamu pakai. Dan waktu saya bangun 2015 karena Tuhan suruh untuk bangun, saya taat, saya ikutin. Manusia saya, daging saya ada khawatir sedikit, saya tanya istri saya, apakah benar ini? Karena ini bangun dan suruh beli mesin yang sistem, sudah pakai sistem mesin yang pakai otomatis, yang pakai CNC, itu cukup mahal untuk investasi saya. Tuhan bilang bangun dan beli mesin. Waktu di situ saya mulai hitung, tapi waktu saya lakukan tidak tahan dan Tuhan dorong saya untuk membangun, dibangun, padahal itu kontrak tinggal 7 bulan. Saya tahu kalau dibangun dan beli mesin 7 bulan diusir, itu saya mungkin bisa nangis. Tapi waktu itu Tuhan bilang bangun, saya akan taat, ikutin yang Tuhan mau. Saya bangun, Tuhan banyak bicara pada saya. Setelah dibangun lari, akhirnya dia karena sebagai istri juga mungkin ada khawatir. Kita tanya dulu apakah itu diperpanjang boleh enggak. Itu kondisi sudah dibangun. Saya bilang yuk berangkat. Pas berangkat ibunya bilang yang punyanya, itu enggak akan dijual, banyak yang minta dijual, minta harga tinggi. Saya tahu enggak boleh karena masih dipakai sama Pak Dede. Itu semua bukan anugerah Tuhan, itu semua anugerah saya yakin. Amin. Saya enggak mampu untuk pakai itu. Kalau saya diusir pun tidak punya kuasa. Tapi 2015 itu akhirnya saya mulai melakukan pembangunan, beli mesin. Saya berjalan ikutin semua. Tuhan banyak diam untuk diam di kaki Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih strategi baru. Tuhan ternyata kasih strategi bisnis di dalam hidup saya. Waktu saya diam di kaki Tuhan yang luar biasa, yang amazing, saya bilang saya tidak pernah terpikirkan. Saya seperti dituntun suruh ke kiri, tuntun suruh ke kanan. Seperti percis Daud waktu berperang melawan orang Filistin. Sama sekali, saya suruh ke sana ke sini. Tapi begitu hasilnya sampai sekarang. Luar biasa yang saya nikmati perusahaan saya. Tepuk tangan dong saudara buat Allah kita. Saudara perhatikan ya, saudara perhatikan. Dia bekerja 15 tahun masih ngontrak. Perusahaan yang sama. Tetapi setelah dia duduk di kaki Tuhan, Tuhan kadang-kadang membuat saudara dan saya menjadi disabled person. Orang yang betul-betul merasa Tuhan, aku gak bisa apa-apa. Sejak saudara taruh hidup saudara berkata Tuhan ternyata kemampuanku tidak mampu dan tidak bisa. Itulah waktunya Tuhan bilang gini, kamu duduk di kakiku. Bukankah ini cara yang biasa saya cerita kepada saudara? Ternyata bisnismen juga bisa kerjakan. Yang tadi berupaya baca Alkitab gak pernah bisa. Memang kadang-kadang Tuhan sediakan waktu baca Alkitab.
dengan bangkrut itulah punya waktu untuk membaca Alkitab, saudara. Tapi kalau bisa jangan baca Alkitab waktu bangkrut. Kalau bisa, kalau disuruh sama gembala buka SMA, baca firman Tuhan setiap hari, jangan tunggu bangkrut. Tapi kadang-kadang ada yang agak sedikit bandel. Saya suruh dia cerita, sebab dia sering-sering cerita kepada saya bagaimana dia berjalan mengiring Tuhan dan berjalan dihabiskan oleh Tuhan, dan setelah itu belajar mengandalkan Tuhan. Saya mau beritahu, setelah 15 tahun ternyata dia 1,5 tahun saja Tuhan bisa memulihkan perusahaannya, Tuhan bisa memulihkan keluarganya, Tuhan bisa memberikan rumah yang terbaik. Wow, saudara, bahkan saya dengar dia buka kantor di Makassar. Satu hari saya khotbah di Makassar, ketemu dengan Pak Dede. Saya tanya, kamu ngapain di sini? Hehe, buka kantor Pak, gereja, bukan gereja, buka kantor yang baru Pak. Dan saudara, saya lihat Tuhan semakin memberkati orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa. Terakhir mungkin, saya juga saat ini melayani di Pilar Bisnis WTC. Itu satu kerinduan saya karena saya juga bergabung dengan semua pengusaha-pengusaha yang ada di WTC untuk saling membangun, untuk saling share. Bahkan waktu kami lemah, ada yang membangun, ada yang mendorong. Saya punya kerinduan, setiap kita di profesional maupun orang pengusaha, pedagang apapun, kalau bisa bergabung itu satu kebaikan yang luar biasa. Karena di dalam wadah ini kami semua bersama-sama belajar, bersama-sama mengikuti bisnis atau usaha yang sesuai dengan firman Tuhan yang baik. Dan kami banyak melihat berkat-berkat yang kami terima dari Pilar Bisnis ini secara pribadi, jujur, saling mengisi semua. Itu aja Pak mungkin. Ya. Dan saudara, kalau saudara masuk ke RIS, nanti kalau ada yang mau masuk RIS, saudara lihat lantai 1 kok keren, interiornya keren. Saya bilang ini dinding-dinding udah dicat aja kok kamu tutup-tutupi pakai interior gitu, kenapa? Saudara kalau lihat masuk RIS, yang bikin interior di lantai 1 itu bukan yang bikin, yang nyumbang, wong kita nggak bayar kok saudara. Yang nyumbang adalah mereka berdua ini. Mereka yang bikin, mereka yang supply, dan mereka yang pasang. Nanti jangan heran saudara, kalau saudara lihat ada marmer di RIS, saudara jangan heran. Itu juga dari teman kita namanya Pak Jerry. Dia bukan kasih marmer, dia pasangin sampai jadi. Oleh karena itu saudara, saya percaya setiap kali hidup saudara bergantung kepada Tuhan, saudara akan lihat pemulihan demi pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terima kasih Pak Dede dan Ibu Lena, thank you.